Ini kan ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya ya, bahwa kan dalam perang Uhud itu eh, disebabkan karena sebagian sahabat itu tidak menaati perintah Rasul, maka kemudian kondisi menjadi berbalik gitu ya. Kondisi yang tadinya sudah di atas angin menjadi terdesak gitu. Gara-gara kenapa kok tidak taat itu gara-gara ingin dunia gitu, karena ingin tergiur ada rampasan perang gitu ya. Sehingga karena tergiurnya sebagian pasukan mukmin itu terhadap dunia, maka kemudian keadaan menjadi kebalik. Makanya di sini diingatkan gitu ya, bahwa kalau kamu mau dunia gitu, Allah akan kasih nanti. Kalau kamu mau akhirat juga kamu akan dapat gitu. Jadi konteksnya itu gitu. Karena sebagian pasukan itu mengejar dunia ya, sehingga kemudian membuat kondisi menjadi berbalik ya, karena kejadian dia itu. Kemudian yang kedua, karena sebab sebagian sahabat yang mengejar dunia itu melupakan kondisi perintah Rasul, maka kemudian kondisi terdesak dan kemudian Nabi pun terluka gitu ya. Sehingga kemudian diisukan gitu di dalam kondisi perang itu bahwa Nabi telah wafat gitu. Nah, kemudian karena mendengar Nabi telah wafat itu, kemudian sebagian pasukan mukmin ini gentar lari gitu ya. Karena seolah-olah kehilangan pegangan gitu, kehilangan pegangan. Terus ini aku mau ngapain ini kalau Rasul sudah meninggal gitu. Terus gimana kondisinya sehingga ada yang lari dari perang itu. Dan ini di ayat sebelumnya sudah dikecam bahwa loh, kamu kok kalau Nabi Muhammad ini suatu saat pasti akan ada, setiap manusia itu pasti akan ada ajalnya gitu. Sehingga di sini disebut bahwa wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Ngapain kamu lari? Kalau belum ajalnya memang kamu akan mati, ya nggak akan mati gitu. Hadapi apapun yang ada di hadapan kamu. Bukankah kamu itu di awal sebelum berangkat itu kamu yang mencari-cari gitu. Maksudnya kamu yang bersemangat untuk berperang ini gitu. Mencari ingin mendapatkan keutamaan seperti ahli Badar gitu. Sehingga bahkan Nabi mengatakan kita menunggu di sini, enggak, kita yang keluar gitu ya, kita yang menjemput mereka gitu. Sehingga dituruti sama Rasul. Loh, kok sekarang dia ada di depan kamu, kondisi begini kamu mau lari, padahal syahid itu sudah di depan mata kamu gitu. Di sini diingatkan bahwa kalau mati itu ketentuan Allah. Walaupun kamu mau bunuh diri sekalipun, kalau Allah belum menghendaki mati, ya nggak akan mati gitu. Jadi itu diingatkan sini dan kecam di sini, dan di sini diulang untuk kedua kalinya bahwa Allah memberi balasan, memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Di ayat 144 disebut ditutup dengan wasayadzillahu syakirin, di 145 ditutup diulangi lagi wasayadzil syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur kondisi apapun. Jadi karena Allah juga maha bersyukur gitu, menerima apapun, walaupun sedikit, walaupun banyak kekurangan dari hambanya itu Allah menerima gitu. Kok kamu nih dikasih kondisi begini kok sudah nggak mau terima gitu, seolah-olah nggak bisa, nggak mungkin, aku nggak terima kalau aku kalah gitu, sehingga kemudian mau lari dari itu. Nah kemudian Allah setelah memperingatkan itu dengan keras orang-orang yang lari dari perang, kemudian Allah mencontohkan seharusnya itu kamu seperti para pengikut Nabi terdahulu yang sudah meninggal juga. Jadi nabi-nabi terdahulu itu juga sudah meninggal, dan orang-orang yang mengikuti dia itu memiliki sifat ribiyun, orang atau robbani gitu ya, yang memiliki sifat ketuhanan. Artinya orang kan kita tuh dianjurkan untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah gitu ya. Artinya Allah Maha Rahman dan Rahim, kita juga dianjurkan untuk menjadi pengasih dan penyayang dalam batasan-batasan sebagai makhluk dan sebagainya. Nah, ini juga Allah itu aziz, Allah itu syakir, seharusnya seperti itu gitu. Dan mereka itu kata Allah di ayat selanjutnya, fama wahanu, mereka itu tidak lemah, tidak ada wahan, rasa kecut, rasa gentar hati di dalam hatinya, dan juga wa ma dha'ufu, dan tidak lemah, tidak lesu. Jadi secara batinnya tidak lemah, secara fisiknya juga tidak kemudian menjadi gentar, wa mastakanu, dan tidak lari dari perang, tidak nyerah gitu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu dalam kondisi ujian apapun gitu ya.
Nah, kemudian orang-orang sebelum kamu itu, yang pengikut Nabi yang ribiyun itu, yang dipuji di sini, yang walaupun nabinya sudah meninggal itu, mereka itu tidak berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain dia tuh tidak takut, tidak gentar dan tidak lari dari perang, mereka juga tidak lupa berdoa. Nah, doanya itu adalah mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang berlebihan ya, yang melampaui batas gitu ya. Dan kemudian minta dikukuhkan akdamana itu supaya dalam kondisi apapun tuh saya nggak gentar, kita nggak gentar, nggak lari, tetap dalam tujuan untuk membela Allah dan Rasulnya dan memohon pertolongan dari orang-orang yang kafir. Karena inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para sahabat Nabi, seperti juga para sahabat Nabi yang sebelumnya yang sudah meninggal itu memiliki sifat-sifat seperti ini, gitu. Sehingga tidak layak bagi kamu untuk satu, tidak taat pada nabimu, kemudian karena urusan dunia, tergiur dunia, kemudian sudah gara-gara kamu itu kemudian tergesa terus kamu lari. Ini sungguh double gitu ya, dikecamnya di sini. Jadi itu terkait konteksnya ya. Nah, saya ingat di dalam pertanyaan Pak Dadang tadi juga di dalam surat Al-Qasas itu ada disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah gitu ya, dari apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat. Jadi semua itu yang kita miliki, yang dianugerahi oleh Allah itu sepenuhnya orientasikan kepada akhirat gitu. Jadi kita semangat gitu, karena akhirat itu kan abadi gitu. Jadi kita mencari dunia ini itu orientasinya untuk darul akhirat ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia itu supaya kamu tetap bisa mencari segala sesuatu untuk akhiratmu gitu. Jadi ya sepenuhnya orientasi itu harus ke akhirat, bukan jangka pendek. Jadi Islam mengajarkan bahwa orientasi kita tuh jauh gitu, jangan yang jangka pendek. Karena kalau kita orientasinya untuk akhirat, maka semangat kita tuh beda. Kalau kita orientasinya untuk dunia, ketika kita nggak dapat, itu kita langsung kecewa. Ini perang, ketika kalah langsung kecewa, langsung down kita. Tapi kalau orientasinya akhirat, walaupun mati pun syahid gitu. Jadi pentingnya kita meneguhkan orientasi niat gitu, niat ikhlas itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya supaya kita kuat, supaya kita dan semua itu karena namanya manusia ya kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang lupa gitu. Makanya diminta untuk selalu berdoa supaya dikuatkan, kalau ada salah mohon diampuni, dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap Rabbani, ribiyun dari yang dianjurkan, seharusnya para sahabat Nabi juga seperti itu.